Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita masuk ke materi tentang matriks. Oke, sekarang matrik itu apa? Matrik itu adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Kemudian anggotanya atau nanti berikutnya akan disebut elemen itu ditulis mendatar. Yang ditulis mendatar disebut baris. Ini mendatar, itu namanya baris. Kemudian yang menurun berarti ke bawah disebut kolom, itu ya. Kemudian semua anggota atau elemennya terletak dalam tanda kurung ini seperti ini. Nah, jadi contohnya misalnya ini ada tabel tentang toko buku, kemudian ada matematika, fisika, kimia, biologi misalnya ya. Toko buku A dia menjual buku matematik sebanyak 38, kemudian yang B 35 dan seterusnya sampai dengan biologi. Nah, ini kalau mau dibawa ke bentuk matriks seperti ini bentuknya. Berarti ini 38, 35, 6 ke bawah ini ya. Dan seterusnya. Ini disebut matrik. Jadi penulisan pada tabel ini kalau mau ditulis matriksnya seperti ini. Oke. Kemudian contoh lain misalnya, suatu SMA mempunyai 3 kelompok belajar OSN untuk kelas 10. Kemudian untuk kelompok matematika punya 27 siswa laki-laki, 30 siswa perempuan. Kelompok belajar fisika 18 siswa laki-laki, 15 perempuan dan seterusnya. Ini bisa dibaca. Susunlah suatu matrik berdasarkan keterangan di atas. Ini ya, dari cerita ini. Jadi sebaiknya ketika kita sebelum membawa ke matrik kita bentuk tabelnya dulu. Jadi cerita yang tadi kan tadi ada kelompok belajar matematika ada laki-lakinya ada perempuannya ya. Yang laki-laki 27, perempuan 30. Kita semua bawa ke tabel fisika kimia. Kemudian dari tabel ini, dari susunan ini kita tinggal bawa ke matriksnya. Urutkan saja 27, 18, 8 ke bawah ya. Kemudian 30, 15, 16 ke bawah. Ini bentuk matriknya. Ini diberi tanda kurung. Ini kita sebut aja matrik A. Nama-nama matrik bisa huruf-huruf besar ya, bisa A, B, C, M, N misalnya gitu ya. Nah, kemudian matrik yang ini dia mempunyai 3 baris saja. Baris kan mendatar 1, 2, 3. Kenapa dia 3 baris? Karena yang mendatar ada 3. Kemudian 2 kolom, yang menurun ada 2. Berarti matrik ini mempunyai 3 baris 2 kolom. Nah, biasanya ditulisnya 3 kali 2. Nah, ini nanti kemudian akan disebut namanya ordo, ukuran. Ukuran matrik. Seperti kalian foto, mencetak foto kan, ukurannya berapa cetak foto? 4 kali 6 misalnya gitu kan. Maksudnya kan ukurannya 4 kali 6 sama dengan matrik, punya ukuran namanya. Nah, ukurannya namanya ordo. Nah, ini ordo suatu matrik tadi udah dibahas. Jadi penulisan ordo matrik, ukuran matrik ini M kali N, dimana M itu selalu baris dulu dikali banyaknya N kolom, gitu ya. Jadi banyaknya baris kali banyaknya kolom, tidak pernah dibalik ya. Nah, jadi untuk menyebut ordo suatu matrik atau ukurannya itu M kali N, baris dikali kolom, banyaknya baris kali banyaknya kolom. Oke, misalnya ini yang A. Ini ordonya berapa matrik A? Berarti kita cari berapa barisnya? 1, 2. Yang mendatar kan 2 kan? Kemudian kolomnya berapa? 1, 2, 3. Berarti tadi barisnya 2, kolomnya 3. 2 kali 3. Kemudian misalnya matrik C. Yang C berarti ini berapa barisnya? 1. Hanya 1 ya ini ya. Kan nggak ada lagi yang mendatar. Kemudian kolomnya berapa? Walaupun ini hanya 1 elemen atau 1 anggota ya 1, 2, 3. Kita sebutnya 3 ke bawahnya. Kita hitung ke sini. Kalau mendatar kan 1, berarti 1 kali 3. Kalau yang D, berarti mendatarnya berapa? Ke sana mendatar ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kolomnya berapa? 1. Berarti ordonya 4 kali 1. Kemudian ini ada beberapa nama atau matrik khusus ya, nama-nama matrik. Nanti sebaiknya kalian tahu ini. Ini ada matrik kolom dan matrik baris. Matrik kolom dia bentuknya ke kolom sini, berarti menurun. Atau kalau mau dilihat dari ordonya, maka kolomnya hanya 1. Ini kan kolom ya, baris kolom. Kolomnya hanya 1, umat 1, maka dia namanya matrik kolom, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau matrik baris, ya barisnya hanya 1 ini. 1 baris kali kolom-kolomnya bebas. Berarti hanya baris, bentuknya juga kelihatan baris. Kalau ini bentuknya kelihatan kolom.
Kemudian ada yang namanya matrik 0. Kalau matrik 0, semua elemennya adalah 0. Berapapun ordonya tidak masalah, tapi yang di dalam ini anggotanya itu 0 semua, namanya matrik 0. Kalau matrik persegi, itu jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. M kali M, persegi, namanya juga persegi ya, ukurannya kan sama. Nah, misalnya ini 2 kali 2, berarti 1, 2, 1, 2 ya. Atau 4 kali 4 atau 3 kali 3, itu namanya persegi. Kemudian ada lagi yang namanya matrik diagonal. Apa itu matrik diagonal? Yaitu matrik persegi. Jadi matrik diagonal itu harus persegi bentuknya, di mana diagonal utama ini namanya diagonal utama ini. Nah, diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0. Nah, ini contohnya ini. Dan anggota lainnya 0. Berarti yang bukan di diagonal utama 0. Itu namanya matrik diagonal. Jadi yang elemen yang bukan 0 ini di diagonal utama. Atau misalnya ini hanya 1, 2, 0, 0, 0, itu namanya juga matrik diagonal. Begitu ya. Kemudian ada yang namanya matrik skalar. Jika anggota A11, A22, A3, A11, A22, A33, dan seterusnya ini sebenarnya siapa sih? Diagonal utama ya. Itu sama dengan K, yaitu sama semua. Ini 22 atau 555, atau misalnya yang dia matrik persegi juga ya. Atau yang berikutnya misalnya 4 kali 4, semuanya sama angkanya. Ini itu yang di sini tuh bukan 0 atau juga bukan 1 ya. Berarti selain 0 dan 1 tapi sama angkanya, itu namanya yang lainnya 0 gitu ya. Yang di diagonal utamanya yang bukan 0 atau 1 dan angkanya harus sama, namanya matrik skalar. Kemudian kalau matrik identitas itu apa? Ini nanti akan sering kita pakai matrik identitas, yaitu matrik persegi ini. Dan apa namanya matrik persegi, di mana anggota pada diagonal utama itu satu angkanya, itu namanya matrik persegi, yang lainnya 0 ya. Ini berarti namanya matrik identitas 111. Kalau ini identitas 3 kali 3. Identitas enggak hanya 3 kali 3, misalnya 4 kali 4 juga bisa, tapi ya semua yang diagonal utamanya 1. Kemudian ada namanya matrik transpos. Transpos itu matrik kebalikannya. Kalau dia baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalnya ini ya, matrik A, baris pertamanya 5, 1, 0, 2. Baris keduanya 0, min 7, 1, min 1. Nah, nanti transpos dari matrik A, jadi baris pertama jadi kolom pertama. Nah, diubah. Tadi baris pertama 5, 1, 0, 2 ya. Jadi ini diubah transposnya. Ini nanti jadi kolom ke bawah, berarti 5, 1, 0, 2. Kalau baris kedua jadi kolom kedua. Yang dulunya mendatar jadi menurun. Yang ketiga juga begitu. Ya, jadi nanti ordo dari A transpos itu kebalikannya. Kalau tadi 3 kali 4, ini jadinya 4 kali 3. Begitu ya. Oke. Ini ada yang namanya kesamaan dua matrik. Nah, dua matrik A dan B disebut sama, itu syaratnya ada dua, yaitu mempunyai ordo sama. Jadi ordonya harus sama persis. Kalau A 2 kali 3, B juga harus 2 kali 3. Itu syarat pertama. Kemudian anggota yang bersesuaian juga sama. Maksudnya bersesuaian itu apa? Yang alamatnya sama. Maksudnya alamatnya sama. Misalnya apa? Di sini misalnya yang A ya. Yang A kan 1, 0, min 1, min 3, 2, 4. Kalau ini jelas sama nih. Ini juga 1, 0, min 1, min 3, 2, 4 gitu kan. Jadi kalau yang ini, satu ini kan namanya elemen pada baris pertama, kolom pertama 1. Kalau 0 ini juga ya, baris pertama, kolom pertama 1. Kalau 0 namanya elemen pada baris pertama, kolom keberapa? Hitung aja, ini menurun. Nah, ini yang kedua kan, menurun kedua kan. Berarti ini 0, ini juga 0, sama persis. Nah, dia ordonya sama, elemen yang seletak atau anggota yang seletak, yang alamatnya sama juga sama. Itu namanya matrik disebut sama. Biasanya kesamaan dua matrik dalam penyelesaian soal seperti ini contohnya. Jadi misalnya diketahui matrik P itu ini ya, bisa dibaca matriknya ini. Tentukan nilai X dan Y jika P sama dengan Q. Jadi dari soal diketahui bahwa matrik P sama dengan Q. Kalau dilihat dari ordonya ini jelas sama. Kalau ini ordonya berapa? 2 kali 2 ya, ini kan 1, 2. Ininya ke bawah juga 1, 2. Begitu juga dengan Q. Ini juga ordonya berapa? 2 kali 2, 1, 2, bawah juga 1, 2.
2 kali 2. Nah, ini apa namanya? Kemudian dari informasi ini, kan selain ordonya sama, yang seletak juga sama. Nah, sekarang ini yang letaknya yang di P, coba. Yang di P itu baris pertama, kolom pertama, elemen atau anggota yang terletak di baris pertama, kolom pertama itu siapa? Kan baris pertama kan 1, terus kolom ke satunya yang ini kan, berarti yang ini. Ini adalah terletak pada baris pertama, kolom pertama, X plus 2Y. Berarti ini akan sama dengan, karena ini sama ya, sama dengan Q. Yang di sini siapa? Yang baris pertama, kolom pertama. Angka 1 ini ya. 1 kan berarti yang ini. Kolom pertama, baris pertama, kolom pertama. Berarti karena dia sama, maka yang seletak juga sama. Jadi kita bisa menulis bahwa X plus 2Y sama dengan 1. Kalau ini 4 sama dengan 4. Yang alamatnya sama kan? Min 3 sama dengan min 3. Nah, berarti yang ini 4Y min X sama dengan 2. Nah, kenapa yang kita ambil ini, Bu? Karena kita suruh mencari X dan Y. Kalau 4 memang udah jelas sama dengan 4. Min 3 memang udah jelas sama dengan min 3 kan? Kita mau mencari X dan Y. Nah, kalau dari ini kalian udah tahu ya bagaimana caranya. Kita tinggal menggunakan eliminasi dan atau substitusi. Gitu kan? Masih ingat kan? Nah, jadi dari persamaan 1 dan 2, silahkan kalian coba diingat kembali dengan menggunakan cara eliminasi substitusi. Ini diluruskan ya. Kebetulan ini kan X plus 2Y sama dengan 1. Ini jangan terkecoh. Ini beda variabel, maka min X-nya ke depan. Nanti ini bisa min X plus 4Y sama dengan 2. Ini ya, biar ini lurus ke sini. Kemudian nanti apa namanya, yang koefisiennya sama dieliminasi. Misalnya mau mengeliminasi X sama X, berarti X sama min X. Berarti biar hilang kan di apa yang ditambah ya. Berarti ini kan nanti 2Y tambah 4Y berapa? 6Y. Kalau 1 tambah 2, 3. Maka Y-nya berapa? 3 per 6. 3 per 6 itu berapa? Setengah. Kemudian kita substitusi sama dengan setengah kemana? Ke salah satu, ke sini boleh, ke sini boleh. Misal ke persamaan 1 ini dimasukkan, berarti X plus 2 kali Y-nya tadi kan udah ketemu setengah. 2 kali setengah berapa? 1. Sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1 kurangi 1, 0. Jadi ini agar memenuhi persamaan ini, maka X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan setengah. Kalian boleh mengeceknya ya, betul atau tidaknya yang kalian hasilkan. Coba misalnya ini X-nya 0, kita masukkan kan? 0 ditambah 2 kali setengah. 2 kali setengah berapa? 1. 0 tambah 1 berapa? 1. Nah, udah sama kan dengan yang ini yang seletak. Kita bisa juga ngecek yang ini. 4 kali setengah berapa? 2. Min, X-nya berapa? 0. 2 kurangi 0 berapa? 2. Sama nggak dengan yang seletak di sini? Sama. Berarti udah sesuai. Oke. Untuk pengertian matriks sampai dengan kesamaan dua matriks, materinya sampai sekian dulu. Nanti kita lanjutkan ke materi matriks berikutnya tentang operasi matriks penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.